setelah wudhu kita sempurna dan lain sebagainya, itu benar-benar menutup aurat. Jadi aurat laki-laki itu yaitu dari pusar minimal ya ketika mau sholat sampai lutut ini ya, pusar sampai lutut. Oleh sebab itu orang-orang yang umroh misalnya dia cukup mengalungkan sarung ataupun rida ketika umroh yang menutupi perutnya sampai ke lutut. Ini sudah sah untuk laki-laki. Adapun perempuan menutup dengan sempurna bahkan sampai telapak kaki. Jadi telapak kaki perempuan ini harus tertutup dengan mukenanya atau tertutup dengan pakaiannya atau dia ditutup dengan mohon maaf yaitu dengan kaos kaki gitu ya untuk perempuan ya. Begitu kecuali kalau perempuan yang boleh terbuka hanya muka dan kedua telapak tangan. Bahkan seorang wanita mohon maaf misal yang bercadar maka ketika sholat pun cadarnya dibuka gitu ya. Saya ulangi, wanita kalau bercadar misalnya dia pun harus melepaskan niqab atau cadarnya ketika sholat ya. Jadi yang boleh terbuka ketika sholat hanya muka dan telapak tangan untuk perempuan. Adapun telapak kaki ini termasuk harus ditutupi ketika sholat. Itu kalau pakaian perempuan. Kemudian pakaian laki-laki perlu sedikit kita sampaikan. Yaitu untuk pakaian laki-laki diusahakan yaitu di atas mata kaki ketika sholat. Di atas mata kaki coba minimal ini ya. Ini mata kaki di atas ini. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Ada seorang laki-laki sholat, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan idhab fatawadda. Wahai fulan, wudu lagi kamu. Kemudian orang ini wudu, kemudian sholat lagi, kemudian ditanya Rasul, idhab fatawadda. Pergi wudu kamu. Sampai 3 kali. Maka laki-laki ini bingung, ya Rasulullah ada apa? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yakbalu salatal musbili. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang laki-laki musbil. Isbal itu apa? Yang pakaiannya, sarungnya itu melebihi mata kaki. Walaupun nanti dalam bab fikih Syafi'iyah mengatakan makruh, kemudian Imam Ahmad bin Hambal benar-benar tidak sah sholatnya, begitu ya. Itu dalam bab khilafiyah. Oleh sebab itu lebih baik kita menghindari ketika kita sholat, mata kaki kita tertutup baik sarung ataupun celana, gitu ya. Nah, itu sebelum sholat. Kemudian jamaah maka Allah Subhanahu wa taala ketika sholat diusahakan nanti dulu yaitu nanti jangan ada sutra. Sutra ini penghalang jemaah. Diusahakan ada sutra. Sutra itu di zaman Nabi tidak ada bentuknya. Tapi Nabi SAW sholat itu di amud. Amud itu menghadap ke tembok, menghadap ke dinding, menghadap ke bahkan ke orang yang sedang sholat itu dianjurkan. Kenapa? Karena nanti ada hadis Nabi SAW misalnya kita taruh sutroh bahwasannya lau ya'lamul marru 'alal musallina mada 'alaihi la ayakifa arba'ina sanatan khairun lahu. Coba dari sini, Pak. Ya, misalnya ada orang yang melewati tempat sujud kita. Ini mohon maaf ini tempat sujud kita. Kemudian ada orang yang melewati tempat sujud kita. Ini dosa besar termasuk. Seandainya ada orang yang tahu melewati tempat orang yang sholat, apa dosa baginya? Pastilah dia berhenti 40 tahun lebih baik daripada melewati tempat sujud orang sholat. Oleh sebab itu dianjurkan sholat itu menghadap apapun. Tembok, pilar, menghadap sutroh yang sudah modern kayak gini. Namun ini tidak ada di zaman Nabi ya. Tidak ada di zaman Nabi SAW yaitu apa? Sutroh. Yang sebelum sholat diusahakan menghadap ke tembok. Ini nanti ketika ada orang yang melewati tempat sujud kita tahan. Itu sunnah Nabi SAW. Nah, maka jamaah Allah Subhanahu Wa Taala secara gerakan, ya, sholat itu pandangan kita melihat tempat sujud kita, bukan ke atas, bukan kemana. Kecuali ketika kita sholat di Masjidil Haram, kita boleh ketika takbir melihat Ka'bah, kemudian melihat tempat sujud. Nah,
Saya ulangi, ketika kita sedang ibadah haji ataupun umrah, kemudian di depan kita ada Ka'bah Baitullah, itu dianjurkan melihat Ka'bah Allah. Ya, jangan lupa jari-jari telapak jari kita menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Mauhad wa mangkibai sejajar pundak tafadhal, mauhad wa udunai di bawah telinga tafadhal, ini tidak masalah. Yang paling penting saya ulangi, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Nah, bukan demikian. Ada yang begini, ini khata. Tapi benar-benar menghadap mana? Ke kiblat. Nah, dan dirapatkan jari. Maka cara bertakbir Allahu Akbar. Nah, kemudian letak dari tangan kita itu jelas ya, baina surati wasadri, di antara pusar sampai dada kita. Bukan di sini. Nah, ini termasuk terlalu malas ya. Yang lebih dipraktekkan Nabi di sini. Di sini. Ini jemaah. Bisa kelihatan? Ya. Ini. Kemudian jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membaca apa tadi? Ta'awud, membaca kabiro atau Allahumma ba'id baini, kemudian Fatihah, kemudian surat pendek. Nah, kita langsung praktekkan. Kemudian kita takbir lagi untuk ruku. Takbirnya sama. Allahu Akbar. Perhatikan jemaah. Ketika ruku, kita menggenggam yaitu adalah lutut kita. Bukan di sini, mohon maaf. Bukan di sini, bukan. Tapi di lutut. Ya. Kemudian tidak boleh terlalu membungkuk, apalagi terlalu mendengar. Tapi dia lurus. Lurus. Punggungnya lurus. Rata. Ya, tayyib. Kepalanya juga rata. Dengan melihat tempat sujud. Mohon maaf, tidak boleh demikian. Atau demikian. Tangannya Allah yaitu di rukbatai. Diletakkan di kedua lututnya. Ketika antum praktekin ini, wallahi luar biasa nikmatnya sholat itu. Dia menggerakkan sendi-sendi kita, tulang punggung kita. Ini salah satu hikmah sholat. Kemudian takbir lagi Allah dengan membaca apa? Subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Ya, sebanyak 3 kali. Kemudian sami'allahu liman hamidah. Di sini perlu kita terangkan ya. Ketika kita sholat sendirian, kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Namun berbeda kalau kita sholat berjamaah dan kita makmum. Maka ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kita nggak baca sami'allahu liman hamidah. Namun kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Itu paling pendek. Atau Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Minimal kita membaca Rabbana walakal hamdu. Itu minimal. Atau antum membaca yaitu doa yang 30 malaikat berebut mencatatnya, yaitu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu bacaan. Boleh milih Rabbana walakal hamdu, itu paling pendek. Atau yang sempurna Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Boleh ada wa, boleh tidak. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati atau mil'u, itu ada 2 riwayat ayatnya. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya ulangi, yang harus diperhatikan setelah kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, lihat matanya menghadap tempat sujudnya, kemudian kepalanya lurus sejajar dengan jamaah, sejajar dengan punggungnya, kemudian tangannya ini mencengkram lutut, benar-benar dipegang, jadi kuatin. Jadi ketika anak kita naik di sini, bahkan Rasulullah itu ketika rukuk, Hasan dan Husain, cucu beliau naik itu, ya. Jadi sangat kuat ya genggaman di lututnya. Sekali lagi bukan di sini apalagi alhamdulillah. Atau di sini nggak boleh, tapi benar-benar di lutut, dan ini benar-benar rapih gitu ya. Nah, ini jemaah. Nikmat banget. Kemudian sekali lagi sami Allah liman hamidah.
ketika kita makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu, bukan Sami Allah juga. Namun kalau sholat sendiri baru Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kalau kita makmum cukup Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jangan sama dengan ketika sholat sendirian. Nah, kemudian i'tidal, nah, ini tetap ya sejajar dengan makmum. Kemudian hati-hati dalam bab sujud. Kemudian kita sujud Allahu Akbar. Sujud, perhatikan. Sujud itu yang didahulukan tangan jemaah, baru lutut. Saya ulangi, sujud itu sunnahnya dahulukan tangan, baru lutut. Bukan lutut. Khata. Tapi tangan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Coba. Lihat nih. Dalam sujud ini, Nabi SAW ada 7 tulang. 7 tulang, yang 7 tulang itu harus mengenai tempat sujud kita. Nabi SAW berisyarat yang pertama al-jabah wal anf. Jidat dan hidung ini mohon maaf harus nempel tempat sujud. Saya ulangi, jidat dan hidung ini harus menempel tempat sujud. Ya. Kemudian tangannya, perhatikan jari-jarinya ini merapat. Ya. Kemudian yang lebih penting jamaah, perhatikan belakang. Sini mas. Nah, ini kedua telapak kaki itu dirapatkan. Kedua telapak kaki dirapatkan, bukan berenggang begini, tapi dirapatkan. Ini sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yaitu dirapatkan. Dan mohon maaf, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Mohon maaf, ini salah. Ini mohon maaf, ini salah. Ya, ini salah. Ya, namun benar-benar begini juga salah. Namun dirapatkan. Ini kelihatan rapat. Ya. Kemudian mohon maaf, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Ditekuk semua. Jari-jarinya menghadap ke kiblatnya. Coba. Ya. Ketika sujud membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sekali lagi, kita diwajibkan sujud dengan 7 tulang. 7 tulang itu maksudnya yang pertama jidat dengan hidung, ini 1. Kedua telapak tangan. 3. Kemudian ini dengkul, lutut, berarti 5. Kemudian ujung jari-jari itu 7. Nah, ada 7. Sekali lagi jarinya harus demikian. Ya, menghadap ke kiblat semua. Menghadap ke kiblat jari-jarinya. Begitu juga tangan kita. Ya, dirapatkan. Nah, ini coba. Rapat. Jadi jarinya bukan begar ya kalau pas sujud, tapi rapat. Dirapatkan jari-jarinya begini. Rapat. Ini. Kemudian duduk. Allahu Akbar. Nah, duduknya rapi. Dan perhatikan kaki belakang. Nah, di kaki belakang ini namanya duduk tawarruk. Tawarruk itu demikian. Rakaat pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, itu tawarruk. Jadi diusahakan semua jarinya menghadap ke kiblat. Yang begini ini dilarang jemaah. Ini dilarang. Ini dilarang. Ini seperti duduknya penyihir kata Nabi SAW. Jadi kalau jamaah melihat para penyembah selain Allah duduknya kayak gini. Ini duduknya. Ya. Tapi kalau dalam sholat begini. Ini kalau pas duduk di antara 2 sujud atau duduk tahiyat pertama. Ini namanya tawarruk. Kemudian duduk tahiyat terakhir namanya iftirosh. 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 Ada duduk yang boleh yang ketiga yaitu iqa. Ini namanya iqa juga. Dan ini boleh cuma. Ini ada Nabi SAW juga pernah duduk demikian. Kemudian duduk demikian. Kemudian duduk yang demikian. Duduk ada 3. Saya ulangi.
Yang ini namanya iqa, ini bisa. Kedua tawarruk, ini. Kemudian yang terakhir iftirosh. Itu ketika tahiyat akhir, gitu ya. Ini duduk. Mohon maaf, yang salah itu demikian. Nah ini, banyak nih sholat kayak gini. Jari-jarinya semuanya ke depan. Tidak, namun ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Allah alam bisawab. Baik, gitu ya. Kemudian jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ke depan lagi. Baik, jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ketika tahiyah akhir. Tahiyah awal misalnya. Tahiyah awal, tangannya berada di apa? Itu lutut kita dengan rapi ya, itu. Rapi, kemudian kita bertahiyat. Baik tahiyat awal, tahiyat akhir dengan jari yang lurus. Memang ada yang dipergerakkan, memang Nabi alaihi salatu wasallam li'annahu ahwatul syaitan. Dengan jari digerakkan ahwat, lebih ditakuti oleh syaitan. Ada hadisnya. Jadi mau digerakkan pas tahiyat saja asyhadu an la tafadhal, baik yang dari awal juga memang ada petunjuknya dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Jadi ya, tahiyat akhir demikian. Dan ketika tahiyat awal dan akhir, pandangan itu bukan ke tempat sujud, namun melihat jari kita. Jadi melihat apa? Jari telunjuk kita. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyatu dan lain sebagainya, melihat apa? Tempat sujud kita. Kemudian yang terakhir misalnya kita nggak pakai bacaan dulu ya, itu gerakan salam ya. Itu assalamualaikum, jangan cuman sedikit ya, tapi memang sempurna. Itu sampai terlihat wajah kita oleh orang belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu jemaah. Terus bagaimana ada yang bertanya tentang mengusap muka setelah sholat? Allahu a'lam bishawab. Pengetahuan ana memang tidak ada mengusap muka setelah sholat. Ya. Tidak ada mengusap muka misalnya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ah, tidak ada referensi atau petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, dalam bab sholat nanti pasti akan banyak khilafiyah, itu karena jamaah juga berbeda-beda latar belakang. Ya kalau ada yang belum pas atau ada sesuatu yang mau disampaikan, tafadhol. Ya, bisa. Ya, kira-kira apa kita jemaah? Selama ini saya kalau sujud lutut dulu baru tangan sebelum yang saya pahami. Bagaimana baiknya? Baik. Nah, coba lagi nanti Anda baca dulu. Uh, izin bertanya Ustadz, selama ini saya kalau sujud lutut dulu baru tangan. Sebelumnya yang saya pahami. Bagaimana baiknya Ustadz? Jadi mana yang terlebih dahulu? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tabruku kama yabrukul ba'ir. Jangan kalian turun sebagaimana turunnya seekor unta. Jadi unta itu kalau turun lutut dulu tuh unta, mohon maaf. Kalau unta itu lutut dulu, baru tangan. Iya. Maka jangan mengikuti seperti unta. Ya. Mohon maaf, kecuali orang yang mohon maaf gendut ya. Bagaimana kalau orang yang gemuk banget? Maka dia susah kalau tangan dulu, maka boleh kaki dalam kondisi tertentu. Ya. Namun kalau kita bodinya atau kita normal, agak gemuk dikit sih saya juga. Namun insya Allah kalau kita cepat biasa tangan dulu, Allah dan akan lebih nyaman. Tapi kalau kaki dulu kan sakit ini jemaah. Allah. Ini kan getar dek gitu ya. Baru tangan, Allahu a'lam bishawab. Lebih dianjurkan tangan dulu baru kedua lutut yang turun. Allahu a'lam bishawab. Itu ya, sedikit. Terus selanjutnya izin bertanya Ustaz, apabila kita sedang jamaah di masjid
dan kita ada di saf depan atau kedua dan batal. Baiknya menunggu sholat jamaah selesai atau langsung keluar melewati jamaah. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Memang nanti ada hadis Nabi SAW yang Anda sampaikan tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru 'alal musallina madza 'alaihim." Seandainya orang tahu dosa melewati tempat sujud orang lain, apa dosanya? La ayyaqifa, pastilah dia berhenti arba'ina sanatan selama 40 tahun khairun lahu. Lebih baik dia menunggu selama 40 tahun daripada melewati tempat orang yang sholat. Memang ada ancaman kayak gini. Ya. Maka dalam kondisi darurat itu tidak apa-apa. Ya. Mohon maaf, kalau berjamaah itu sutroh itu cukup imam. Ya. Kalau berjamaah yaitu sutroh atau pembatas itu cukup imam. Jadi sutrotul imam ya sutrotul musalli. Selama yang nggak antum lewati tempat imam, antum nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Namun diusahakan jangan lewat tempat sujud orang sholat. Namun kita keluar ke toilet itu di selah-selahnya. Di selah-selahnya orang sholat, bukan melewati depannya orang sholat. Namun dalam kondisi darurat karena batal, harus wudhu, maka nggak apa-apa. Yang dilarang itu ketika tidak ada alasan syar'i. Misalnya kita ada, bahkan ini ya, jamaah, yang lebih repot, itu ada orang yang sedang zikir. Misalnya ada orang sedang berzikir, kemudian ada orang yang sholat tapi sedang duduk. Itu kadang orang berani melewati tempat orang yang sedang sholat. Namun melewati depan orang yang zikir malah nggak berani. Ini salah. Jadi kalau kita melewati tempat orang berzikir itu nggak dapat ancaman dosa berhenti 40 tahun lebih baik daripada melewati tempat sujud orang sholat. Ini jemaah. Namun kalau orang yang berzikir, antum melewati depannya, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah tempat orang sholat. Namun misalnya, orang itu sudah memasang sutroh, nah ini, antum melewat di sini aman, silahkan, tidak ada masalah. Orangnya lewat sini, tidak masalah. Namun yang dilarang adalah melewati tempat sujud ini haram, tidak boleh dilewati. Tidak boleh dilewati sama sekali juga. Nah, begini. Nah, nanti jemaah, melihat ada kisah, namanya sahabat, nanti anak kirim hadisnya. Sahabat itu namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu suatu hari sedang sholat. Kemudian ada anak seorang gubernur Madinah melewati tempat sholatnya. Kemudian oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ditahan orang itu. Gak boleh lewat. Kemudian orang ini tetap melawan, akhirnya didorong dan jatuh. Ketika jatuh, anaknya pejabat melapor ke ayahnya. Akhirnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri disidang. Dan itu setelah Rasulullah SAW wafat. Ya. Kemudian dalam persidangan ini, Abu Sa'id Al-Khudri mau dihukum karena udah menjatuhkan, mendorong seorang anak khalifah, anak gubernur, di depan orang lain. Padahal Abu Sa'id sedang sholat, dia melewati tempat sujudnya. Akhirnya ayahnya, sang gubernur itu, mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri yang seorang sahabat, ditanya, kenapa engkau mendorong anakku? Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasannya kalau ada seseorang melewati tempat sholatmu, fadfa'anhu, lawan, tahan dia, jangan sampai. Fa'in jahada, kalau dia maksa, faktuluhu, antum lawan dan dorong. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri mendorong anak khalifah tadi. Dan mendengar hadis ini, sang khalifah pun menangis saking awamnya tentang bab agama. Dan beliau memarahi anaknya gitu ya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri adalah seorang sahabat yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Ketika ada yang melewati tempat sujud kita, maka kita tahan. Kalau dia membangkang, ya kita dorong. Karena kenapa? Kita sayang kepada dia. Kenapa? Orang yang melewati tempat sholat itu lebih baik dia berdiri 40 tahun
menunggu sholat orang itu beres daripada melewati tempat orang yang sholat karena dosanya yang sangat luar biasa. Jadi ya, Allah alam bisawab. Izin bertanya Ustadz, mengangkat tangan dalam sholat pada saat apa saja? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, bagus dari Pak Joko Mustafa. Jadi mengangkat tangan itu dalam sholat itu hanya pada 4 tempat. Saya ulangi, hanya dalam 4 tempat. Ngangkat tangan, takbir Allahu Akbar itu hanya 4 tempat. 1 tempat hukumnya rukun, 3 tempat hukumnya wajib. Ya, jadi kita praktek lagi. Ya Allah. Jadi mengangkat tangan yang hukumnya rukun yaitu ketika takbiratul ihram. Pertama mau sholat kita niat Allahu Akbar. Ini hukumnya rukun. Ini yang pertama. Jadi ada 4 tempat. Kemudian kita membaca kabira walhamdulillah katsira atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya itu ya. Biasanya mohon maaf nih, misalnya kalau orang-orang Nahdiyin dia kabira walhamdulillah katsira. Namun saudara-saudara kita orang dari Muhammadiyah ataupun Persis itu pakai Allahumma ba'id. Itu dua-duanya kuat. Tapi yang lebih sering dipraktekkan Rasul, Allahumma ba'id baini. Gitu ya. Kita nggak bisa nyalain yang kabiro. Itu juga dipraktekkan Nabi. Gitu ya. Tapi yang sering dipakai Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kalau bisa dua-duanya bisa baca. Jadi yang rukun itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini rukun, nggak boleh ditinggalkan. Yang kedua, yaitu antara berdiri ke ruku. Allahu Akbar. Ini hukumnya wajib. Ini hukumnya apa? Wajib. Dan yang ketiga, yang hukumnya wajib, dari ruku ke i'tidal. Allahu Akbar. Sudah 3. Nah, ini yang ada kesalahan. Dari i'tidal ke sujud, ada yang takbir ini salah. Allahu Akbar. Khoto. Nggak ada itu. Saya ulangi ya. Yang rukun, itu hukumnya rukun. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kabiro, kemudian Fatihah, surat pendek. Kemudian yang kedua, wajib. Dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, dari ruku ke berdiri, i'tidal. Ini hukumnya wajib. Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Dan tidak ada takbir dari berdiri ke ruku, nggak ada. Saya mau sujud nih. Allahu Akbar. Nggak ada. Kagak ada. Itu nggak ada. Nggak ada takbirat. Nggak ada takbir. Angkat tangan nggak ada. Cukup mulutnya aja. Allahu Akbar. Tapi tanpa menggerakkan tangan. Siap. Udah 3 ya. Yang terakhir di mana? Ada yang tahu jemaah? Yang terakhir. Jadi mengangkat tangan yang terakhir. Kan 4 tuh tempatnya. Yaitu dari tahiyat kedua mau tahiyat ketiga. Rakaat pertama, misalnya ini rakaat pertama nih, udah Allahu Akbar. Sujud 1, pembacaannya 2. Ini baru rakaat pertama. Allahu Akbar. Salah. Gak ada. Sekali lagi gak ada takbir. Gak ada takbir. Mohon maaf, ini banyak semua dibuatin takbir. Tidak ada takbir dari rakaat pertama, ya, mau rakaat kedua gak ada. Adanya ketika tahiyat pertama. Nah, kita baca at-tahiyatul mubarakatuh misalnya. Atau at-tahiyatu lillah. Boleh ya. Kemudian baru rakaat pertama, boleh bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, atau ditambah Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Nah, dari rakaat pertama mau ke rakaat ketiga, itulah takbir keempat. Allahu Akbar. Sekali lagi takbir 4.
Yang pertama hukumnya rukun, yaitu takbiratul ihram. Takbir yang kedua hukumnya wajib dari berdiri ke ruku. Yang ketiga dari ruku ke berdiri, ke i'tidal. Udah. Dari berdiri ke sujud nggak perlu takbir mengangkat tangan. Tapi cukup misalnya i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian Allahu Akbar. Ah, yang salah, saya ulangi, yang salah. Ada yang Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu misalnya. Kemudian Allahu Akbar. Salah. Nggak ada. Nggak ada dalilnya. Bahkan nggak ada. Nggak ada itu jemaah. Saya ulangi. Takbir itu 4 yang menggerakkan tangan. Yang pertama rukun yaitu takbiratul ihram. Takbir yang kedua, ketiga, keempat hukumnya wajib. Yaitu dari berdiri ke ruku. 1, 2. Dari ruku berdiri. 3. Dari rakaat kedua mau ke rakaat ketiga, misalnya salat zuhur, asar, maghrib, isya, mau ke rakaat ketiga, ada takbir dengan menggerakkan tangan. Bisa dipahami? Selain itu takbir tanpa menggerakkan tangan, tanpa mengangkat tangan. Ya, bisa dipahami. Takbir yang mengangkat tangan memang semuanya pakai takbir. Tapi yang mengangkat tangan hanya 4 tempat. Takbiratul ihram, 1, hukumnya rukun. Kemudian dari berdiri ke ruku, ini wajib. 2, dari ruku berdiri, itu ketiga, wajib. Kemudian dari rokaat kedua, mau rokaat ketiga, takbir dengan mengangkat tangan, hukumnya wajib. Adapun yang lain, cukup dengan Allahu Akbar. Tanpa mengangkat tangan. Bisa dipahami, Pak? Ya. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya. Tayyib. Izin bertanya Ustadz, kalau kita sholat dan gerakan yang sia-sia dilakukan lebih dari 3 kali, apakah sholatnya masih sesuai apa yang dilakukan Rasulullah dalam sholat? Contoh, menggerakkan jenggot, merapihkan kopiah, dan lain-lain. Maka dalam sholat, menggerakkan badan yang tidak ada udzur syar'i itu disebut dengan al-abath, yaitu perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Sehingga dalam kalangan Syafi'iyah bergerak 3 kali mutawaliyat yang terus-menerus itu bisa membatalkan sholat. Ya. Jadi tetapi tidak ada referensi dari Nabi SAW, itu peraturan dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i ini ketat nih. Jadi kalau bergerak 3 kali berturut-turut tanpa udzur syar'i, misalnya garu-garu atau apa, oleh sebab itu uh, oleh sebab itu dianjurkan ketika sholat itu kita jangan bergerak kecuali darurat. Kecuali darurat. Namun kalau itu darurat misalnya, mohon maaf, kita mematikan handphone, ini tidak masalah. Nah, misalnya kemudian kita ada soft yang kosong di depannya, kita maju. Atau soft di kanan kita kosong, kita tutup. Nah ini tidak masalah. Namun kalau yang tanpa udzur syar'i, ya dia abath, termasuk perbuatan sia-sia yang mengurangi pahala kesempurnaan sholat. Namun Syafi'iyah membatasi 3 kali, gitu ya, dalam pendapat Syafi'iyah. Namun jamaah, ketika menyingkirkan benda-benda yang berbahaya, contoh benda berbahaya zaman sekarang bukan ular, bukan kalajengking, namun handphone. Handphone ini kadang karena dia anggapan mematikan handphone membatalkan, maka handphone itu berbunyi terus, bahkan beberapa kali anak ngimamin itu sampai selesai ringtone-nya, bahkan sampai salat. Maka ini salah, ini jelas ya. Maka kita dianjurkan mematikan handphone kita. Ya. Bahkan Nabi SAW ketika engkau salat kemudian ada ular yang mengganggumu, maka dibunuh. Ya, jangan kita diamkan. Begitu juga handphone dan lain sebagainya. Ini ketika mengganggu kekhusyukan sholat kita, boleh kita melakukan gerakan yang tanpa berlebihan untuk mematikan handphone misalnya. Allahu a'lam bishawab.
Yang terakhir, eh, bagaimana tata cara sujud sahwi? Nah, sujud sahwi itu ada dua tata caranya. Yang pertama yaitu ketika sujud sahwinya naqisot, yaitu berupa kekurangan. Yang kedua zaidat, yaitu yang berupa kelebihan. Saya ulangi, sujud ada yang berupa kekurangan, ada yang berupa kelebihan. Contoh yang paling gampang, kekurangan. Kekurangan seharusnya kita sholat isya 4 rakaat, namun kita baru 3 rakaat sudah salam misalnya. Atau rakaat ketiga sudah tahiyat akhir. Maka kalau naqisot berupa yang kurang-kurang, maka yasjudu sajdatayni. Kita sujud 2 kali qabla salam, baru salam. Misalnya kita ini rakaat ketiga sholat isya, kok kita udah tahiyat akhir. Kemudian kita diingatkan sama jamaah, subhanallah gitu ya jamaah laki-laki. Kalau perempuan dengan apa? Tasfiq. Tasfiq itu dengan bertepuk tangan. Bertepuk tangannya bukan begini ya. Ayo gini. Nah, oh begini kan beda lagi. Begini. Misalnya istri kita makmumnya istri kita. Istri nggak ngucapin subhanallah. Kalau laki subhanallah. Kalau perempuan tasfiq. Nah, itu nggak batalin sholat. Kalau misalnya kita isya 4 rakaat, lupa 3 rakaat, kita harusnya berdiri malah tahiyat akhir. Kemudian di belakang mengatakan subhanallah gitu ya. Maka kita berdiri atau kita sendirian, kita berdiri lagi. Kemudian setelah kita mengucapkan innaka hamidum majid pas tahiyat akhir atau fil alamina innaka hamidum majid, dua-duanya boleh antum pakai. Maka kita sujud 2 kali. Allahu Akbar. Kemudian sujud 2 kali. Baru salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gitu ya. Nah, saya ulangi. Kemudian apa yang dibaca dalam sujud? Ada redaksi doa yang berbunyi Bismillahilladzi la yanamu wa la yasu. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, la yanamu, zat yang tidak pernah tidur, wa la yasu, dan zat yang tidak pernah lupa. Namun setelah diselidiki dan lain sebagainya, rupanya ini tidak berdasarkan hadis Nabi. Gitu ya. Namun tetap bacaannya sebagaimana kita sholat, yaitu membaca Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Kemudian duduk, Rabbil firli, seterusnya. Kemudian sujud lagi, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Baru tahiyat akhir, kemudian salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya ulangi, jadi kalau berupa kekurangan-kekurangan itu sujud sahwi baru salam. Sujud sahwi dulu baru salam. Bisa dipahami? Sujud sahwi dulu baru salam. Namun kalau berupa zaidat, zaidat itu apa? Yang lebih-lebih. Yang lebih-lebih. Misalnya kita sholat maghrib, harusnya rakaat ketiga kita tahiyat akhir, kita berdiri. Setelah berdiri, baru ada yang ngasih tahu, subhanallah, gitu kan. Maka itu berlebih kan berarti kita. Maka kita misalnya pas tahiyat akhirnya kita baru mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, baru sujud 2 kali. Nah, bisa dipahami. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Sujud sahwi itu ada 2. Yang pertama naqisot, ketika kurang. Maka dia sujud sahwi dulu, baru salam. Paham? Yang kedua zaidat. Kalau rukunnya kok bertambah. 3 rakaat jadi 4 rakaat. Maka dia salam dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanpa salam lagi, sudah selesai. Gitu ya.
Saya ulangi itu. Bisa dipahami Pak ya? Jadi sujud sahwi sekali lagi ada dua. Yang pertama nakisot, yaitu yang berupa kekurangan-kekurangan. Maka dia dilaksanakan sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Adapun kalau zaidat berupa tambahan-tambahan, maka dia salam dulu, assalamualaikum, wassalamualaikum, baru sujud 2 kali. Allah a'lam bishawab. Itulah yang dikenal dengan sujud as-sahwi, yaitu sujud karena lupa. Sekali lagi, adapun bacaan Bismillahilladzi la yanamu wa la yashu, bahwasanya dengan menyebut nama Allah la yanamu yang tidak tidur wa la yashu, dan yang zat yang tidak pernah lupa, maka itu doa ada dalam kitab Kifayatul Akhyar, namun secara sumber bacaannya itu tidak berdasarkan hadis atau ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka yang lebih kuat bagaimana yang diajarkan Nabi, ya kita baca subhana rabbil a'la wa bihamdihi sebagaimana sujud biasanya. Allah a'lam bishawab. Itu ya, mohon maaf kalau ada perbedaan mungkin dari jamaah. Yang setahu ana itu kalau ada kesalahan, Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni ana dalam kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian praktek sholat untuk gerakan. Adapun bacaan, insyaallah taala akan kita praktekkan nanti di sesi kedua insyaallah. Sekali lagi, untuk laki-laki dianjurkan celananya, mohon maaf ya, celananya dibesarkan di atas mata kaki ketika sholat. Minimal segini. Ya, jangan menutupi mata kaki lah, minimal. Minimal diusahakan jemaah. Nanti anak kirimkan untuk hadis yang seseorang disuruh Nabi SAW untuk berwudu 3 kali. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat orang yang dalam kondisi isbal, artinya memanjangkan celananya melebihi mata kaki. Walaupun nanti dalam fikihnya jadi ada yang hukumnya makruh saja, ada yang merusak kesempurnaan pahala sholat, bahkan ada yang menganggap sholatnya sampai tidak batal, sampai batal. Allah a'lam bishawab. Gitu ya. Yang penting kita hindari hal-hal yang memang ada larangannya dari Nabi SAW. Gitu ya. Mungkin demikian jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala untuk kajian kita pada malam hari ini. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan dari anak pribadi yang manusia biasa, yang penuh dosa, yang tidak ada kesempurnaan, ya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya karena waktu sudah malam. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau bertanya bisa mencatat nomor saya di 0811 222 3346. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.